Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ridho Abdul Syukur, NPM 210301-2004. Saya di sini menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam masa dinasti Umayyah. Pasca pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Bani Umayyah, di mana pendirinya bernama Muawiyyah bin Abu Sufyan. Para sejarawan membagi dinasti ini menjadi dua, yaitu satu dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia, atau Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah berlangsung selama lebih kurang 90 tahun, dimulai sejak Al-Hasan bin Ali bin Thalib menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, atau kira-kira 28 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemerintahan ini berakhir dengan kekalahan pasukan Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Umayyah terakhir dalam sebuah peperangan di Sungai Zab antara Sungai Mosul dan Arbil pada masa 751 Masehi di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Saffah, Khalifah pertama pemerintahan Abbasiyah ke-1. Pada waktu Bani Umayyah berkuasa, daerah Islam membentang ke berbagai negara yang berada di benua Asia dan Eropa. Dinasti Umayyah juga terus memperluas peta kekuasaan ke daerah Afrika Utara pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan mengutuskan panglimanya Musa bin Nushair, yang kemudian ia diangkat sebagai gubernurnya. Musa juga mengutus Tariq bin Ziyad untuk merebut daerah Andalusia. Beberapa kelebihan dinasti Umayyah. Yang pertama, 1. Bani Umayyah selalu menghormati kalangan ilmuwan dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat utama. Mereka tidak pernah melakukan intervensi dalam hal-hal yang menyangkut peradilan. Yang kedua, penaklukan beberapa kota dan negeri hingga sampai wilayah Cina di sebelah timur, negeri-negeri di Andalusia, Spanyol dan selatan, Perancis di sebelah barat, sehingga pada masa wilayahnya pemerintahan Islam mencapai wilayah yang sangat luas sepanjang sejarah Islam dan banyak manusia yang memeluk agama Islam. Yang ketiga, memproduksi tanah-tanah mati atau lahan-lahan tidak produktif, pembangunan berbagai kota dan pembangunan yang megah. Penyimpangan dinasti, yaitu 1. Terjadi penyimpangan dalam penerapan aturan-aturan Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Khulafaur Ar-Rasyidun. Di antaranya adalah A. Pemilihan khalifah tidak dilaksanakan secara demokratis, melainkan memulai tradisi pemerintahan dinasti atau monarki heredis atau kerajaan turun-menurun yang tidak pernah dipraktik dan tidak dibenarkan pada masa pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidun. Yang B. Pemerintahan diperoleh dengan jalan kekerasan, diplomasi, tipu daya, dan keselenggaraan dengan cara otoriter. Yang C. Menggunakan keuangan negara untuk negara tujuan di luar keperluan negara. Nama-nama Khalifah Bani Umayyah. 1. Muawiyah 1 bin Abi Sufyan 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. 2. Yazid bin Muawiyah 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 83 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah 2 bin Yazid 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 84 Masehi.
Yang keempat Marwan bin Hakam 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 85 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 105 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-9 Isyam bin Abdul Malik 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 Al-Walid II bin Yazid 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 Marwan II bin Muhammad 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 751 Masehi. Jejak rekam perekonomian dinasti Bani Umayyah. 1. Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi. Kedua, membangun layanan pos atau al-barok. Yang ketiga, membentuk kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. 4. Mencetak mata uang. 5. Mengembangkan jabatan kadi atau hakim sebagai jabatan profesional. Yang keenam, menerapkan kebijakan pemberian gaji kepada para tentara. Ketujuh, membentuk petugas khusus yang memungut pajak. Yang kedua, ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. A. Mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbit dan pengatur uang dalam masyarakat Islam. Yang B. Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mencetak uang di luar percetakan negara. Yang C. Melakukan berbagai pembenah administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang A. Ketika menjadi Khalifah Umar membagikan kekayaan secara tidak wajar kepada Baitul Mal. Yang B. Selama berkuasa ia tidak mengambil suatu pun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fai yang menjadi haknya. Yang C. Memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Yang D. Dalam melakukan berbagai kebijakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.